Bab 156. Haha. Sepertinya Zeke memiliki keinginan mati, ya. Beraninya dia menyinggung orang-orang dari Reigns Pharmaceutical. Bahkan jika Zeke adalah kenalan Evan Schneider, itu juga tidak akan ada bedanya. Evan harus menyerah pada Reigns Pharmaceutical juga. Mereka duduk di samping untuk mengantisipasi kesempatan mengoleskan garam ke luka Zeke. Tak lama, dua mobil mewah terparkir di depan hotel. Sekelompok pria dengan tuxedo lengkap turun dari mobil segera setelah pintu dibuka. Orang yang memimpin kelompok orang itu tidak lain adalah Presiden Reigns Pharmaceutical, Xavier Brown. Orang-orang berbaju hitam lainnya adalah pengawal Xavier. Masing-masing dari mereka adalah penggemar dan menakutkan. Kehadiran mereka mengintimidasi semua orang di hotel karena aura mengancam yang mereka pancarkan. Tanpa sadar, semua orang memberi jalan kepada mereka. Akibatnya, para penonton cemas atas nama Zeke jauh di lubuk hati karena masing-masing pengawal tampak seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghadapi 10 orang sekaligus. Tidak peduli seberapa mampu Zeke, tampaknya mustahil baginya untuk mengalahkan 10 pensiunan pasukan khusus. Tidak. Itu pasti tidak mungkin. Pria kekar itu bersemangat saat melihat Xavier. Bos. Ini aku. Bantu aku. Dia berhasil menarik perhatian Xavier. Xavier melihat ke arah bawahannya. Dia terkejut ketika dia melihat betapa menyedihkannya pria kekar itu. Itu tampak seperti pemandangan yang sangat akrab bagi Xavier. Dia bisa mengingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Saat itu, negara mereka telah disusupi oleh seorang militan top dari negara lain. The Great Marshal telah menghabiskan 2 hari melawan musuh sebelum dia berhasil menahannya. Namun, musuhnya memiliki kemauan yang kuat. Mereka menggunakan segala macam metode untuk menginterogasi militan top, tetapi dia menolak memberitahu mereka informasi yang mereka cari darinya. Pada akhirnya, Marsekal Agung menjadi kesal dan memasukkannya ke tempat sampah dengan cara yang sama. Faktanya, apa yang terjadi pada pria kekar itu persis seperti yang terjadi pada militan top saat itu. The Great Marshal telah memerintahkan anak buahnya untuk memberi makan makanan militan teratas dengan kalori tinggi karena dia ingin membuatnya tetap hidup. Secara alami, dia harus menjaga dorongan alaminya di dalam tempat sampah, termasuk buang air kecil dan buang air besar. Militan papan atas akhirnya mogok pada hari ketiga karena pengalaman buruk yang harus dia lalui karena tempat sampah itu penuh dengan kotoran dan air seni. Dia memberitahu Marshal Agung dan anak buahnya apapun yang ingin mereka ketahui. Kolonel itu seharusnya menganggapnya lucu dan tertawa sampai serangan jantungnya berulang. Marsekal Agung telah membuktikan dirinya layak sekali lagi di antara para militan melalui insiden khusus itu. Mungkin Marsekal Agung adalah satu-satunya yang mampu melakukan trik seperti itu. Apakah dia menyinggung Marsekal Agung? Jantung Xavier berdetak kencang ketika pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia bergegas mendekat dan bertanya, "Hei. Apa yang terjadi?" Pria kekar itu mencoba yang terbaik untuk memutar kepalanya dan memelototi Zeke. Dia. Ini dia. Bos, tolong beri aku keadilan. Xavier mengikuti tatapan pria kekar itu. Pikirannya terpesona ketika dia melihat Zeke. Xavier membawa pengawalnya dan bergegas menuju sisi Zeke. Susan mengira Xavier akan memberi Zeke pelajaran dan menghalangi Xavier untuk segera membela Zeke. Namun, Zeke menghentikannya dan meyakinkannya, "Jangan khawatir. Susan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk membela Zeke. Tuan Brown, tolong jangan salahkan Tuan Williams." Dia berhenti sebelum dia bisa memaksa dirinya untuk menyelesaikan kalimatnya karena Xavier benar-benar berlutut dan berlutut di depan Zeke. Tim pengawalnya di belakangnya mengikuti. Pria di depan mereka adalah sosok legendaris di antara para militan. Dia adalah orang dari iman mereka. Mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk Zeke, apalagi berlutut di hadapannya. Xavier meminta maaf dengan hormat, "Bos, saya minta maaf atas masalah yang ditimbulkan. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan anak buah saya. Jangan khawatir. Aku akan berurusan dengannya sampai kamu puas." Tiba-tiba, keheningan turun di suite seolah-olah waktu telah berhenti. Rahang semua orang ternganga ketika mereka melihat apa yang terjadi. "Bos. Apa-apaan?"
Anak muda ini sebenarnya bos Xavier Brown. Pria kekar itu sebenarnya tersinggung bos-bosnya. Dia sebaik yang dilakukan. Semua orang di suite berbagi pemikiran yang sama. Pemuda ini terlalu rendah hati. Dia adalah sosok yang menonjol, namun dia telah memilih untuk makan di tempat yang kumuh. Dengan serius. Tempat seperti ini tidak akan bisa menampung sosok bangsawan sepertimu. Pria kekar itu tercengang. Pikirannya kemana-mana saat dia mulai tergagap. Bos, apa yang kau? Apa yang terjadi? Xavier semakin murka ketika mendengar kata-kata bawahannya yang kekar. Anda hal terkutuk. Kenapa kau harus menyinggung Marsekal Agung, dari semua orang di dunia ini? Seorang petani seperti Anda tidak memiliki hak untuk menyentuh marshal besar. Beraninya kau melibatkanku dalam urusan pribadimu. Xavier bergegas mendekat dan menendang tempat sampah, dasar sialan. Apakah kamu buta? Beraninya kamu menyinggung Tuan Williams. Aku akan berurusan denganmu begitu kita kembali. Anak buah Xavier membawa pria kekar itu pergi dengan tempat sampah. Mendering, mendering, mendering. Suara logam yang dipukul bersamaan disertai jeritan yang datang dari pria kekar itu bisa terdengar. Xavier kembali ke sisi Zeke dan berlutut sekali lagi. Zeke memerintahkan Xavier, saya ingin Anda mengetahui hubungan pria kekar di dalam Reins Pharmaceutical. Saya ingin mereka semua diberhentikan, termasuk siapapun yang tampaknya mencurigakan. Saya tidak akan memaafkan siapapun dalam organisasi semacam itu. Saya mendirikan Reins Pharmaceutical untuk melindungi kesehatan masyarakat rahasia. Ini adalah salah satu dasar negara kita. Saya tidak akan membiarkan parasit seperti itu menguasai dasar negara kita. Xavier langsung mengangguk. Ya. Bawahan pria kekar itu memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka yakin akan diberhentikan. Bahkan, mereka mungkin harus menanggung konsekuensi dari semua tindakan mereka sebelumnya dan menghadapi banyak pengadilan. Bab 157. Zeke melanjutkan, Susan, kami berhutang budi padamu karena kau telah membantu kami menyingkirkan pembuat onar dari Reins Pharmaceutical. Kami pasti akan membalas budi. Xavier, bekerja sama dengan Susan di beberapa proyek kami yang akan datang. Xavier mengangguk lagi. Mata Susan berkaca-kaca karena dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah ini hadiah yang Zeke sebutkan sebelumnya? Apa yang diberikan Zeke kepada Susan sama sekali bukan sekadar hadiah. Kesempatan untuk bekerja dengan Reins Pharmaceutical dalam sebuah proyek akan dapat membuatnya lebih maju dari rencananya, apalagi beberapa proyek. Zeke jelas merupakan dermawan Susan. Susan, meskipun kamu ingin menjelajah ke industri praktisi TCM, sepertinya kamu tidak memiliki apa-apa untuk dimanfaatkan sekarang. Mengapa Anda tidak bekerja dengan ayah mertua saya? Ubah kliniknya menjadi basis operasi Anda dan kembangkan usaha Anda dari sana. Susan langsung setuju tanpa ragu-ragu karena dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Dia akan bisa sering bertemu dengan Zeke jika dia bekerja dengan ayah mertuanya. Zeke memandang Summer dan tersenyum setelah dia selesai berurusan dengan mereka. Ayo ambil sesuatu untuk dimakan. Aku sangat lapar karena butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Zeke bersikap santai, seolah apa yang terjadi sama sekali tidak mengganggunya. Summer tercengang, tetapi akhirnya sadar kembali ketika dia mendengar kata-katanya. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi karena apa yang terjadi barusan tampak begitu nyata. Musim panas memperoleh perspektif kehidupan yang sama sekali baru setelah dia menyadari apa yang mampu dilakukan Zeke. Teman sekelasnya yang malang pada masa itu telah berubah menjadi sosok yang berpengaruh. Pengaruhnya berada di luar kota O'Hare, itu pergi ke Ateville dan seluruh negeri. Zeke adalah sosok di luar jangkauannya. Tiba-tiba, dia merasa tersesat karena dia tidak tahu bagaimana dia harus bergaul dengan Zeke. Ayo pergi. Zeke mendesak Summer sekali lagi sebelum akhirnya dia mengangguk dan mengikutinya. Pikiran Olivia dan Dylan ada di mana-mana. Apa yang ada di benak mereka jauh lebih rumit daripada apa yang ada di benak Susan. Olivia meneteskan air mata penyesalan saat dia melihat punggung Zeke. Betapa ruginya. Dylan mengekspresikan dirinya dengan suara bergetar, Olivia, aku menolak untuk menerima apa adanya. Aku juga. Tapi,
Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan, kan? Tanya Olivia retoris. Kami melakukannya. Ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Apakah Anda ingat Hudson Kalum? Mata Olivia berbinar saat mendengar nama Hudson. Ya, dia dulu adalah sahabat Zeke. Saya pernah membantu Hudson. Mungkin kita bisa memanfaatkan Hudson untuk meningkatkan hubungan kita dengan Zeke. Kata Olivia. Ayo pergi. Dylan mengangguk. Mereka bangkit dan bergegas untuk mengejar Zeke. Williams. Olivia menghentikan Zeke dengan suaranya yang bergetar. Ya. Zeke berbalik dan bertanya dengan nada tidak berperasaan. Olivia mengangguk dan memberitahu Zeke, saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan teman sekelas yang akan segera diadakan. Dylan segera melanjutkan karena dia takut Zeke akan menolak undangan mereka. Sahabat terbaikmu, Hudson Kalum, akan ada di sana juga. Zeke mendengus sebagai jawaban, tetap diam setelahnya. Mereka cemas karena mereka tidak tahu apa maksud Zeke dengan jawaban tidak langsungnya itu. Olivia mencoba membujuk Zeke sekali lagi, Tuan Williams, saya terus berhubungan dengan Hudson selama ini. Saya biasa membantunya karena kesulitan yang dihadapinya. Selain itu, saya memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada kaki Hudson dan siapa dalang yang melukainya. Apa? Zeke bergidik tiba-tiba. Maksudmu seseorang mematahkan kaki Hudson? Itu bukan kecelakaan. Ya, aku yakin. Dylan mengangguk penuh semangat. Brengsek. Zeke mengepalkan tinjunya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka diintimidasi oleh aura mengancam yang datang dari Zeke. Dia temanku. Saya tidak akan pernah memaafkan tindakan seperti itu. Aku ingin kalian mencari tahu siapa dalang di baliknya. Zeke menekan amarahnya dan meyakinkan mereka, saya akan berada di sana selama pertemuan itu untuk membalaskan dendam Hudson sendiri. Aku ingin orang yang patah kakinya mati, bersama seluruh keluarganya. Dylan dan Olivia langsung setuju, tidak masalah. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi dan kembali kepada Anda sebelum pertemuan itu. Zeke berjalan pergi. Aku akan mengembalikan posisimu sebagai manajer toko. Jika kalian bisa mengetahui apa yang terjadi, aku akan menghadiahi kalian dengan sesuatu yang lain. Olivia dan Dylan bersemangat karena mereka mengingat apa yang diberikan Zeke pada Summer dan Susan. Dia memberi Summer 1% saham Grand Millennium Hotel dan memberi Susan kesempatan untuk bekerja dengan Reigns Pharmaceutical. Mereka yakin apapun yang Zeke janjikan akan membawa mereka ke puncak kehidupan mereka. Mereka akhirnya menemukan kesempatan yang telah mereka rindukan selama ini. Bab 158. Zeke sedang tidak ingin makan karena apa yang terjadi pada Hudson. Musim panas juga sedang tidak mood, karena banyak yang harus dia tangani sejak dia mengambil alih peran sebagai manajer umum. Oleh karena itu, mereka memiliki makanan yang relatif sederhana dan bertemu satu sama lain saat makan sebelum mengakhiri sesi. Zeke kembali ke rumah sementara Summer pergi ke Susan untuk menangani sisa prosedur serah terima. Secara kebetulan, Jaden Hill, tiran dari desa Hill, muncul tepat setelah Zeke pergi. Itu adalah hari ulang tahun pacarnya, dia ada di sana untuk merayakannya bersamanya. Penampilan Jaden langsung menyita perhatian Olivia dan Dylan. Olivia berbisik, Dylan, lihat. Dia sepertinya yang mematahkan kaki Hudson, kan? Dylan menegaskan kembali Olivia, aku ingat pria itu memiliki tato di lehernya. Aku hampir yakin dialah orangnya. Olivia melanjutkan, sepertinya keberuntungan ada di pihak kita. Dia muncul begitu saja di depan kita. Kita harus mengawasinya. Dia adalah batu loncatan yang kita butuhkan untuk masa depan kita yang cerah. Dylan mengangguk penuh semangat. Aku akan tetap di sini untuk mengawasinya. Pergi ke ruang pengawasan dan periksa kendaraannya yang terdaftar dan catat plat nomor kendaraannya. Bu, ayo makan. Putri tersayangmu kelaparan. Lacey mengeluarkan air liur ketika dia melihat pesta yang telah disiapkan Hannah. Tidak. Tidak ada yang diizinkan untuk menggali sampai Zeke pulang. Hannah menuangkan beberapa tetes minyak zaitun ke dalam sup saat dia menyelesaikan kalimatnya. Lacey mengerucutkan bibirnya. Bu, kamu ingat aku putri kandungmu, kan? Zeke hanya orang luar.
Kenapa aku malah merasa seperti orang luar? Dawn tersenyum dan menggoda Lacey, tidak. Kamu adalah hadiah. Lacey menendang Dawn karena dia kesal. Diam. Sialan. Kau di pihak siapa? Bu, kamu bisa mengabaikanku, tetapi kamu harus memperhatikan Downy, kan? Downy dan aku telah melewati hari yang panjang. Lihat betapa kurusnya dia. Ayo gali agar dia bisa mengisi kembali energinya. Tahan di sana. Saya yakin saya tidak ada hubungannya dengan ini sama sekali. Dawn mengungkapkan pikirannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Mereka sangat jahat. Lacey terdiam dan tak berdaya pada saat yang sama. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya, Zeke kembali ke rumah ketika semua orang sudah mengantisipasi kedatangannya. Hana bergegas dan menyambutnya dengan antusias. Dia membawakannya sepasang sandal dalam ruangan. Zeke, kamu pasti lelah, kan? Daniel sudah menyiapkan cangkir dan menyajikan 2 gelas minuman. Zeke, bergabunglah denganku untuk minum-minum. Tentu, ayah, jawab Zeke. Bu, kamu juga harus istirahat. Silakan bergabung dengan kami untuk makan malam. Terima kasih banyak telah menyiapkan begitu banyak hidangan. Jangan khawatir. Hana menjawab dengan senyum cerah di wajahnya. Lacey kesal. Zeke, apakah kamu yakin kamu pantas mendapatkan perawatan yang luar biasa setelah hari tanpa beban yang kamu alami? Hana mendahului Zeke sebelum dia bisa menjawab, Lacey. Apa yang kamu bicarakan? Zeke berkeliaran karenamu, kan? Berhenti bersikap tidak masuk akal. Zeke, apakah kamu sudah memesan hotel untuk pesta ulang tahun Lacey? Zeke mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah memesan olah dengan Grand Millennium Hotel. Jantung Hana berdegup kencang saat mendengar ucapannya. Mengapa kamu memilih tempat seperti itu? Akan ada banyak kerabat dan teman dekat yang bergabung dengan kita besok. Akan memakan banyak biaya untuk menampung begitu banyak tamu, kan? Zeke tersenyum dan mengabaikan Hana. Dia mengangkat gelasnya sebagai gantinya. Ayah, ini untukmu. Grand Millennium Hotel adalah milik saya. Kami tidak perlu khawatir tentang biaya sama sekali. Tentu. Daniel mengangkat gelasnya sebagai balasan dan meneguk minuman yang dimilikinya. Anggur yang enak. Lacey tiba-tiba bertanya, Zeke, aku bertanya-tanya. Apakah kamu terkait dengan penghancuran desa Hill? Zeke penasaran dan balik bertanya, Lacey, dari mana ini? Haha, berhentilah membuat pertunjukan di depanku. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Reins Pharmaceutical akan membangun pabrik di dekat desa Hill. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa telah memutuskan untuk melamar pekerjaan yang tersedia. Reins Pharmaceutical menjelaskan, mereka yang ingin bergabung dengan mereka harus tinggal di akomodasi yang disediakan. Penduduk desa setuju untuk pindah karena mereka ingin bekerja dengan Reins Pharmaceutical. Zeke kehilangan kata-kata karena dia tidak berharap Lacey mengetahui apa yang telah terjadi. Daniel terkejut. Apa katamu? Reins Pharmaceutical akan mendirikan pabrik di O'Hare City. Lacey langsung mengangguk. Itu benar. Bagaimana dengan itu? Daniel terkejut dengan berita itu. Ini luar biasa. Reins Pharmaceutical adalah pemimpin dalam industri farmasi rahasia. Saya yakin tidak ada yang mengharapkan mereka untuk mendirikan pabrik di tempat terpencil seperti kota O'Hare. Pemerintah kota O'Hare akan dapat memperoleh ratusan juta atau bahkan miliaran pendapatan pajak. Zeke tersenyum dan bertanya, Ayah, apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi dengan Reins Pharmaceutical? Daniel tersenyum pahit. Zeke, berhenti menggoda ayah mertuamu. Mitra Reins Pharmaceutical semuanya adalah perusahaan yang diverifikasi OTC. Apa yang saya miliki hanyalah sebuah klinik. Mungkin mereka bahkan tidak mau menerima saya sebagai karyawan. Zeke mencoba menyemangati ayah mertuanya, Ayah, tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Mungkin Reins Pharmaceutical sedang menyusun perjanjian untuk berkolaborasi dengan Anda. Bab 159. Daniel meletakkan tangannya di dahi Zeke, suhu tubuhmu baik-baik saja. Sepertinya kamu juga tidak masuk angin. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Zeke, sepertinya kamu tidak bisa memegang cangkirmu dengan baik, iya. Kamu benar-benar mabuk setelah hanya 1 gelas anggur.
Zeke terdiam dan berpikir sendiri. Anda dapat menghina karakter saya, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda menghina tingkat toleransi alkohol saya. Itu secara tidak langsung menghina tekad saya. Tekad adalah sifat yang paling penting bagi seorang militan. Ayah, ini segelas lagi untukmu. Terima kasih atas apapun yang kamu lakukan untuk kami selama bertahun-tahun. Zeke tersenyum dan mengangkat gelas minumannya lagi. Daniel senang karena kata-kata Zeke berhasil memukulnya di titik lemah. Zeke, sepertinya kamu mengenalku lebih baik daripada yang kukira. Cheer. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Anda anak nakal terkutuk. Beraninya kau mempermainkanku dengan alkohol. Aku akan membalas dendam hari ini. Mereka segera mulai saling menawarkan minuman berulang kali. Setengah jam kemudian, Daniel hampir tidak bisa menahan diri dan mulai bergoyang. Sementara itu, Zeke terjaga dan tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk sama sekali. Daniel mengangkat gelas minumannya dengan tangan gemetar. Zeke. Ayo. Oh, satu lagi. Zeke segera menghentikan Daniel. Ayah, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa minum lagi. Mari kita minum lagi di lain hari. Kita akan lihat siapa peminum yang lebih baik lain kali. Semua orang tahu Zeke mencoba bermain dengan Daniel karena dia tidak ingin melukai harga dirinya. Daniel mengangguk. Baiklah. Aku akan melepaskanmu sekali saja. Sudah ku bilang. Kau jelas bukan tandinganku. Dia bangkit perlahan, hendak kembali ke kamarnya. Namun, dia jatuh ke sofa dan pingsan saat dia mencoba bangun. Lacey mencubit Zeke karena kesal. Lihat apa yang telah kamu lakukan lagi. Berhenti membuatnya mabuk. Apa yang kamu inginkan? Kamu harus menyerah pada ayah dan menyuruhnya berhenti minum. Zeke tersenyum ketika melihat betapa kesalnya Lacey karena dia menganggapnya tercantuk setiap kali dia marah. Hannah cemas dan mencoba membangunkan Daniel. Aku yakin kamu tahu sejauh mana kamu bisa menahan minumanmu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan Zeke dalam hal minum? Malu kamu. Apakah kamu serius menganggap dirimu ayah mertuanya? Kalau begitu tolong bersikap seperti itu. Dawn merasa kesal ketika melihat dua pasangan serasi di depannya. Kapan saya akan menemukan yang tepat dalam hidup saya? Dawn adalah seorang wanita cantik dengan kepribadian yang hebat. Ada banyak pria yang mencoba mendekatinya. Namun, dia tidak mungkin jatuh cinta dengan pria biasa lainnya lagi setelah dia bertemu dengan pria luar biasa seperti Zeke. Akhirnya, itu adalah ulang tahun Lacey yang ke-23. Menurut adat desa mereka, usia 23 tahun adalah upacara kedewasaan seseorang. Itu adalah peristiwa penting, yang layak untuk perayaan besar. Semua orang dari keluarga bangun pagi-pagi dan menyibukkan diri dengan segala macam persiapan. Mereka yang harus merias diri akan melanjutkan untuk merias wajah mereka, sementara mereka yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan kerabat dan teman akan melakukan tugas mereka. Daniel menelepon ayahnya, Adam Hinton. Meskipun kedua keluarga itu sebelumnya terlibat konflik serius, mereka tetap ayah dan anak. Mereka tidak mungkin memutuskan hubungan satu sama lain, meskipun mereka hampir saling membelakangi saat itu. Selain itu, seorang kakek telah memainkan peran penting selama upacara kedatangan usia. Adam harus muncul karena dia adalah perwakilan dari senior dari keluarga Hinton. Panggilan itu berhasil tidak lama. Daniel memberitahu Adam, Ayah, kami telah memutuskan upacara kedewasaan Lacey. Itu akan diadakan di Grand Millennium Hotel. Kau ingin aku menjemputmu dan Jeremy, atau kalian akan mampir sendiri? Adam menjawab dengan sikap acuh tak acuh, kurasa aku tidak akan bisa melakukannya. Ada banyak hal yang harus kulakukan. Daniel tiba-tiba merasa khawatir. Apa? Ayah, kau adalah kakek Lacey dan wakil dari para senior keluarga Hinton. Anda harus berada di sini. Apa yang mungkin lebih penting daripada upacara kedewasaan Lacey? Adam memberitahu Daniel, Madeleine mengadakan perjamuan untuk orang-orang dari Reigns Pharmaceutical dan telah menentukan partisipasi kita. Reigns Pharmaceutical dan Madeleine berhubungan dengan para militan. Kami tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Karena itu, kami harus menghadiri perjamuan. Daniel tercengang. Bagaimana Madeleine menjalin hubungan dengan Reigns Pharmaceutical? Bab 160.
Sebenarnya, Sam adalah orang di balik segalanya. Sejak dia mendapat kabar bahwa Reigns Pharmaceutical akan mendirikan pabrik di dekat desa Hill, dia menyadari pasti ada tumbuhan langka di dekat desa. Oleh karena itu, dia menarik koneksinya dan memanfaatkan semua yang dia dapatkan untuk berhubungan dengan orang-orang dari Reigns Pharmaceutical. Reigns Pharmaceutical terkait dengan militan sementara Sam adalah bagian dari militer. Akibatnya, dia berhasil menghubungi orang-orang dari Reigns Pharmaceutical dengan mudah. Dia mengadakan perjamuan untuk orang-orang dari Reigns Pharmaceutical karena dia ingin mengetahui beberapa informasi orang dalam. Sementara itu, Sam mengundang Adam ke perjamuan karena dia mencoba mengganggu Lacey. Dia tahu itu adalah upacara kedewasaannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan restu kakeknya, dia akan malu dan diperlakukan sebagai kutukan. Adam mencoba mengakhiri percakapan mereka. Hanya itu yang harus kukatakan padamu. Tolong berhenti meneleponku. Ayah. Tolong. Setidaknya kamu harus muncul meskipun kamu tidak bisa ikut serta dalam upacara itu. Daniel memohon pada ayahnya. Namun, Adam sudah menutup telepon. Daniel benar-benar kecewa. Dia tidak pernah berharap ayahnya menjadi orang yang begitu kejam. Adam benar-benar rela mengabaikan upacara pendewasaan cucunya sendiri. Faktanya, alasan Adam tidak bisa ambil bagian tidak lain adalah partisipasi dalam perjamuan yang diadakan oleh musuh Daniel. Daniel merasa jijik dengan keputusan ayahnya yang kejam. Hannah bertanya, Daniel, apa yang dikatakan kakek tua itu? Apakah dia datang sendiri, atau dia ingin kita menjemputnya? Daniel menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak akan datang ke upacara kedewasaan Lacey karena dia telah berjanji pada Madeleine untuk berpartisipasi dalam perjamuannya. Apa? Dia harus muncul. Hannah tidak bisa lagi menenangkannya ketika dia mendengar apa yang dikatakan suaminya. Keluargaku telah meremehkanku selama ini. Jika kakek tua menolak untuk muncul, aku akan dipermalukan di depan orang-orang dari keluargaku. Tidak. Dia harus muncul. Telepon lagi. Daniel menarik napas dalam-dalam. Kurasa menelepon lagi tidak akan mengubah apapun. Dilihat dari nada suaranya, dia bertekad untuk tidak muncul di upacara Lacey. Hannah langsung menangis. Daniel. Kamu. Aku pasti buta saat itu untuk menikah dengan pecundang sepertimu. Aku tidak keberatan mempermalukan diriku sendiri di depan keluargaku, tapi ini adalah upacara kedewasaan putrimu yang sedang kita bicarakan. Upacara itu bukanlah upacara yang lengkap tanpa kakeknya. Kamu tidak berhak menjadi suamiku. Kamu tidak pantas menjadi ayah Lacey. Daniel menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Akulah yang tidak berguna di sini. Hannah melanjutkan, berteriak histeris. Lacey dan Zeke bergegas mendekat ketika mereka mendengar keributan itu. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mata Lacey berlinang air mata, merasa sedih juga. Kakek sangat kejam. Dia tidak pernah sekalipun memperlakukan kita sebagai bagian dari keluarga. Aku belum pernah bertemu kakek seperti dia sebelumnya. Daniel menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Lacey, ini salahku. Aku yang tidak berguna. Aku hanyalah seorang pengecut. Tolong tegur aku. Aku akan merasa lebih baik jika kamu memarahiku. Zeke mencoba menghibur Daniel, ayah, jangan khawatir. Aku yakin mereka akan muncul di pesta ulang tahun. Daniel menghela napas panjang, aku mengenal ayahku lebih baik daripada siapapun. Aku yakin dia tidak akan muncul karena itulah yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba ponsel Hannah berdering. Dia menerima telepon dari kakaknya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangkat panggilan itu, saudaraku, aku juga akan meneleponmu. Apa? Kalian menunggu kami di Grand Millennium Hotel. Bukankah kalian mampir dulu ke tempat kami? Oke. Aku akan segera ke sana. Hannah bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya setelah dia menutup telepon. Aneh. Aku tidak memberitahu keluargaku perjamuan akan diadakan di Grand Millennium Hotel. Kenapa mereka tiba-tiba muncul di hotel? Lupakan saja. Lacey, ayo segera berangkat. Kita akan segera menuju ke Grand Millennium Hotel. Nenek, paman, dan bibimu sudah menunggumu. Oleh karena itu, Lacey dan keluarganya pergi dengan tergesa-gesa. Zeke bersikeras untuk menjadi yang terakhir berangkat.
Dia mengambil kesempatan untuk mengirim pesan teks ke Xavier. Tolonglah aku. Seseorang memberitahuku bahwa keluarga Clemon mengundang orang-orang dari Reigns Pharmaceutical karena mereka ingin mengetahui rencana yang kita miliki untuk perkebunan herbal.